Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholatan wa salaman ala Rasulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudlil fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga saya dapat menyelesaikan materi perkuliahan Islam dan Tamadun Melayu dengan tema persebaran nenek moyang bangsa Melayu berdasarkan teori Yunan dan teori out of Africa. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu kita Bapak M. Sidik SPD MPD yang mana berkat bimbingan beliaulah sehingga kita semua dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Islam dan Tamadun Melayu. Kemudian adapun beberapa alasan kenapa saya mengangkat materi tentang persebaran nenek moyang bangsa Melayu berdasarkan teori Yunan dan teori out of Africa. Itu ada 3. Yang pertama, ingin memperdalam tentang analisa fisik, bahasa, dan DNA berdasarkan teori Yunan dan teori out of Africa. Kemudian, karena literasi ataupun referensi dari judul yang saya angkat itu mudah didapatkan. Kemudian, alasan saya yang ketiga adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Tamadun Melayu. 1. Identifikasi masalah. Karena minimnya pengetahuan bangsa Melayu dari berbagai wilayah, terutama itu wilayah Inhil Riau, tentang persebaran bangsa Melayu dan pengelompokannya, sehingga pandangan mereka mengenai sejarah dan asal-usul bangsa Melayu itu belum terwakili sepenuhnya. Kemudian serta kurangnya pemahaman yang luas mengenai pentingnya pembelajaran asal-usul tentang persebaran nenek moyang bangsa Melayu. Kemudian karena banyaknya perdebatan dan kontroversi mengenai kapan dan dari mana asal-usul nenek moyang bangsa Melayu. Kemudian karena minimnya minat anak remaja zaman sekarang dalam mempelajari sejarah persebaran nenek moyang bangsa Melayu yang sangat panjang dan kompleks. 2. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah, saya membagi kepada beberapa poin. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan analisa karakteristik fisik. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan analisa bahasa. Dan yang ketiga adalah apa yang dimaksud dengan analisa DNA. Kemudian poin yang keempat adalah apa yang dimaksud dengan nenek moyang bangsa Indonesia. 3. Batasan masalah. Berdasarkan latar belakang, kemudian alasan memilih judul, penjelasan istilah, identifikasi masalah, dan rumusan masalah yang telah saya paparkan di atas, maka fokus penulisan makalah pribadi saya itu berfokus pada masalah analisa fisik, bahasa, dan DNA nenek moyang bangsa Melayu itu berdasarkan teori Yunan dan teori out of Africa. Bab 2. Adapun landasan teoritis dan kajian teoritis, itu yang pertama membahas tentang analisa. Analisa berdasarkan Bloom itu di dalam bukunya mengatakan bahwasanya analisa atau analisis adalah penguraian suatu informasi menjadi elemen atau bagian-bagian sehingga informasi menjadi lebih jelas atau rinci dan sekaligus bisa dimengerti tentang adanya kesamaan atau hubungan antar bagian. Kemudian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri itu dikatakan pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa
untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Kemudian analisa sangat dibutuhkan untuk menganalisa dan mengamati sesuatu tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang sudah dilakukan. Nah, mungkin itu beberapa hal tentang analisa. Kemudian fisik berdasarkan Encyclopedia Social of Science, fisik dalam bahasa Inggris itu berarti body, yang mana sesuatu yang memiliki wujud dan dapat terlihat secara kasat mata. Nah, itu secara ringkasnya. Kemudian menurut Albert Einstein di dalam bukunya, fisik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perilaku dan sifat materi serta energi di dalam ruang dan waktu. Kemudian menurut Richard Feynman, fisik adalah penelitian tentang apa yang dapat dikatakan tentang alam semesta dengan hanya melihat ke dalamnya. Dan itu adalah beberapa pengertian fisik dan beberapa pendapat para ahli. Kemudian apa itu bahasa? Nah, jadi menurut Profesor Samsuri, bahasa merupakan sistem komunikasi yang digunakan oleh suatu komunitas untuk menyampaikan informasi dan membangun hubungan sosial individu. Kemudian bahasa sendiri itu mencakup aturan-aturan tentang tata bahasa, suara, bunyi, fonem, sematik, dan penggunaannya. Kemudian menurut Profesor Tui berpendapat bahwasanya bahasa adalah alat komunikasi manusia yang digunakan untuk menyampaikan suatu pemikiran. Nah, itu adalah beberapa hal tentang pengertian daripada bahasa. Kemudian apa itu DNA? Berdasarkan penelitian dari Dr. James Wanston dan Francis Crick, DNA adalah molekul ganda yang helix yang membawa informasi genetik dalam semua sel dan organisme tertentu di dalam kehidupan. Kemudian menurut Rosalind Franklin, bahwasanya DNA adalah polimer yang panjang yang terdiri dari dua rantai yang saling terkait secara komplementer melalui pengasahan basa adenin dan guanin sitosin. Kemudian adapun nenek moyang menurut Muljana, sejarawan Indonesia, jadi beliau menjelaskan bahwasanya nenek moyang sendiri itu merujuk kepada leluhur bangsa Indonesia. Nah, yang memiliki identitas budaya, sejarah yang sendiri yang terkait dengan peradaban yang ada di Nusantara. Kemudian menurut seorang antropolog, yaitu dia adalah seorang ahli kebudayaan, Muhammad Ali. Beliau mendefinisikan nenek moyang sebagai kelompok manusia yang mendiami suatu wilayah yang ada di Indonesia pada masa lalu dan memberikan mendiami warisan budaya, kearifan lokal, pengetahuan kepada generasi-generasi berikutnya. Nah, itu adalah beberapa hal tentang kajian teoritis. Kemudian, apa itu bangsa Melayu? Menurut Profesor Dr. Muchar Naim, bangsa Melayu adalah kelompok etnis yang memiliki sejarah dan kebudayaan yang sama dan berasal dari wilayah yang luas, yang mana itu mencakup Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand Selatan, kemudian Brunei Darussalam. Kemudian menurut Profesor Taufik Abdullah, beliau mengemukakan bahwasanya bangsa Melayu adalah kelompok etnis yang memiliki ciri budaya, bahasa yang mirip, serta memiliki sejarah kerajaan-kerajaan Melayu di Nusantara. Nah, itu adalah beberapa hal tentang kajian teoritis. Kemudian teori Yunan. Nah, di dalam teori Yunan sendiri itu dikemukakan oleh Muhammad Ali. Di dalam kajiannya sendiri, Muhammad Ali mengatakan bahwasanya
bangsa Indonesia sendiri itu berasal dari Nan yang terdesak, kemudian melakukan pergerakan ke selatan. Nah, hal tersebut dikarenakan masuknya berbagai suku lain dan ancaman, mulai dari bencana alam, kemudian invasi dari suku-suku yang lainnya. Kemudian menurut J.H.C. Kern, beliau mendukung tentang teori yang ada tersebut. Jadi menurut pendapat beliau bahwasanya bahasa yang digunakan oleh orang yang tinggal di kepulauan Indonesia ke dalam dan sekitarnya itu termasuk ke dalam rumpun bahasa Polynesia. Kemudian ada juga menurut antropolog, itu adalah Robert Baron von Gelden. Jadi di sini beliau berpendapat bahwasanya melakukan penelitian terhadap kebudayaan megalitik yang pernah ada di Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Nah, jadi di dalam kajian tersebut beliau menyimpulkan bahwa pada masa Neolitikum, nah itu adanya perpindahan ataupun migrasi besar-besaran dari Asia Utara ke Asia Selatan. Nah, sehingga di dalam teori Yunan sendiri itu mengatakan bahwasanya persebaran nenek moyang bangsa Melayu yang ada di Indonesia itu berasal dari Cina. Kemudian teori out of Africa itu didasari oleh pendapat seorang pakar yang bernama James Watson. Jadi di sini beliau mengemukakan bahwasanya teori ini bekerja sama dengan teman satu timnya dengan harapan teori yang dapat dihasilkan tersebut itu menjadi maksimal. Bab 3. Adapun penyajian data dan pembahasan sendiri, yang pertama itu membahas tentang apa itu analisa. Analisa adalah suatu metode yang digunakan untuk mengukur dan mempelajari sifat-sifat fisik atau zat di dalam suatu sistem seperti suhu, tekanan, kelembapan, dan viskositas dan konduktivitas. Kemudian analisa bahasa. Analisa bahasa sendiri itu sebagai studi yang mengkaji tentang fungsi komunikasi bagi manusia. Analisa bahasa sendiri itu melibatkan penelitian terhadap struktur fonologi, morfologi, sintaktik, dan semantik. Kemudian untuk memahami karakteristik bahasa dan cara penggunaannya. Nah, itu adalah pengertian daripada analisa bahasa. Kemudian, apa yang dimaksud dengan analisa DNA? Analisa DNA sendiri itu adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk mempelajari struktur, fungsi, dan variasi DNA dalam suatu organisme yang terdapat. Kemudian melibatkan pemisahan, replikasi, implikasi, dan sequencing DNA. Nah, itu adalah pengertian daripada analisa DNA. Kemudian, apa itu nenek moyang? Nenek moyang adalah istilah yang merujuk kepada individu atau suatu kelompok manusia yang hidup sebelum generasi saat ini dan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan kebudayaan. Tetapi dalam konteks yang lebih spesifik yang dapat merujuk kepada nenek moyang bangsa Melayu sendiri, komunitas atau bahkan spesies manusia secara keseluruhan. Nah, itu adalah pengertian daripada nenek moyang. Kemudian pengertian daripada bangsa Melayu.
bangsa Melayu sendiri adalah suatu kelompok etnis yang mendiami kawasan Asia Tenggara, terutama itu di negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, Thailand Selatan, dan Brunei Darussalam, yang mana beberapa negara tersebut itu memiliki kesamaan budaya, bahasa, kemudian sejarah yang sama. Baiklah, kemudian saya akan memasuki pada pembahasan, yang mana saya akan membahas tentang persebaran nenek moyang bangsa Melayu sendiri itu yang berdasarkan teori Yunan. Nah, jadi di dalam teori Yunan sendiri itu dinyatakan bahwa bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan, yang merupakan sebuah daerah di Cina Selatan, di mana teori tersebut didasari pada hasil temuan teknologi serta persamaan bahasa yang ada dan menjadi alat untuk berkomunikasi. Pada awalnya, seorang sejarawan yang dikenal sebagai seorang arkeolog asal Australia, jadi beliau bernama Robert Baron von Heney, melakukan sebuah kajian mendalam mengenai kebudayaan megalitik di Asia Tenggara dan Pasifik. Jadi, melalui kajian tersebut, Robert Baron von Heney mengemukakan dan menyimpulkan bahwa di masa Neolitikum, atau tepatnya pada 2000 tahun sebelum Masehi silam, itu terdapat sebuah bangsa yang melakukan migrasi dalam beberapa gelombang yang bergerak dari Asia Utara menuju ke Asia Selatan, yang mana pada teori Yunan sendiri bahasa Melayu yang ada atau digunakan tersebut juga memiliki kemiripan dengan berbagai bahasa lainnya, itu seperti bahasa Champa, bahasa Vietnam, dan juga bahasa Kamboja. Sehingga dengan kata lain, adanya kemiripan bahasa Melayu yang ada tersebut dengan berbagai bahasa yang lainnya itu menandakan adanya pertalian dengan daratan Yunan. Nah, kemudian pernyataan tersebut juga itu didukung oleh seorang arkeolog. Jadi di dalam hasil penelitiannya, beliau menemukan sebuah bukti arkeologis yang mana itu berupa kapak lonjong serta kapak persegi yang ada di Nusantara itu memiliki kemiripan dengan temuan kapak yang ada di wilayah Asia Tengah. Kemudian ada juga berbagai temuan berupa kapak persegi yang menyebar dari Asia yang juga banyak ditemukan di bagian barat Indonesia. Sedangkan untuk kapak lonjong sendiri itu paling banyak ditemukan di bagian timur Indonesia. Nah, jadi pada penelitian yang dilakukan oleh Van Hecken di Kalempuang yang berlokasi di Sulawesi Utara, itu telah terjadi perpaduan antara tradisi kapak persegi dan kapak lonjong yang dibawa oleh orang Austronesia yang datang dari daerah utara maupun melalui Filipina Selatan. Kemudian suku bangsa Indonesia termasuk ke dalam anak dari keturunan bangsa Proto Melayu atau bangsa Melayu tua. Ini dibuktikan dengan adanya beberapa bukti yang sinkron di atas. Kemudian adapun turunan daripada pendapat tentang teori tersebut itu salah satunya adalah suku Dayak dan juga suku Toraja yang ada di Indonesia. Kemudian saya akan membahas tentang teori out of Africa. Nah, di dalam teori out of Africa itu menyebutkan bahwasanya Homo sapiens pertama itu muncul pada benua Afrika. Nah, kemudian mereka menyebar ke seluruh dunia itu sekitar 2000 tahun yang silam, sehingga pada 100.000 tahun yang lalu
Menurut teori of Africa, yang mana semua manusia modern yang hidup saat ini itu berasal dari Afrika, yang mana mereka meyakini bahwasanya teori of Africa itu berpegangan pada bukti DNA. Kemudian cetak biru DNA manusia yang dianalisis kemudian menunjukkan adanya variasi genetik yang sama pada nenek moyang bangsa Melayu yang ada di Indonesia dan juga yang ada di Nusantara. Kemudian migrasi manusia dari Afrika itu terus berlangsung hingga 4.000 tahun yang lalu, itu sekitar besar-besaran ke Pulau Nusantara.